Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 121. Seperti kenal. Sepertinya lebih enak kalau kita duduk sambil menunggu di coffee shop yang ada di samping ini, Om. Lala memberi usul. Ia tersenyum dengan perlihatkan deretan gigi putihnya. Jujur saja, Lala merasa jenuh bila hanya duduk di kursi tunggu sambil menunggu kacamata selesai. Iya boleh, jawab Iswandi. Lala memegang tangan Iswandi ketika akan berjalan. Jalannya pelan-pelan aja, Om. Jangan sampai jatuh lagi. Jatuh untuk yang ketiga kali itu malu-maluin, Om. Lala berbicara dengan sedikit mengecilkan suaranya. Lala masih ingat ketika pria itu tadi terjatuh ketika akan masuk ke optik pembuatan kacamata, dan hampir semua orang yang ada di sana tertawa melihatnya. Wajah Iswandi memerah menahan rasa malu ketika mendengar apa yang dikatakan oleh gadis yang saat ini sedang membimbingnya untuk berjalan. Lala masuk ke dalam coffee shop yang ada di samping optik. Ia memesan kopi gula aren untuknya dan juga Iswandi. Lala juga memesan snack agar tidak jenuh menunggu. Aku baru ingat, Om. Sepertinya kita dari tadi belum kenalan. Lala tersenyum dan menjulurkan tangannya. Iswandi begitu tidak senang ketika gadis itu memanggilnya Om. Namun dirinya juga tidak sanggup untuk membantah apa yang dikatakan oleh gadis itu. Pada akhirnya ia hanya diam ketika dirinya dipanggil Om seperti ini. Nama saya Iswandi, ucapnya. Nama aku Lala. Lala tersenyum perkenalkan dirinya. Iswandi menganggukkan kepalanya. Kamu ke tempat yang tadi ngapain? Tanya Iswandi. Ia datang ke klub malam untuk berjumpa dengan Teddy. Mereka membicarakan masalah klub malam yang akan dibuat menjadi restoran. Setelah selesai membahas masalah klub malam dan restoran, Iswandi keluar dari ruangan Teddy. Ia berjalan ke parkiran dan ditabrak oleh Lala. Lala tersenyum ketika mendengar pertanyaan Iswandi. Dirinya begitu ragu untuk menjelaskan pekerjaan yang selama ini dikerjakannya, karena pekerjaan yang dilakukannya selalu menimbulkan pandangan negatif oleh setiap orang yang mendengar. Ada urusan sedikit, Om, di tempat itu, ucapnya. Iswandi menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan Lala. Dirinya tidak memperpanjang lagi pertanyaannya. Lala memperhatikan wajah pria yang saat ini duduk di depannya. Kenapa kamu perhatikan saya seperti itu? Tanya Iswandi. Kelihatannya Om tampan juga, puji Lala. Iswandi tersenyum ketika mendengar pujian Lala untuknya. Lala memandang wajah Iswandi. Dirinya seakan mengenali wajah pria tersebut. Namun ia sedang mengingat di mana kira-kira melihat wajah pria itu. Melihat wajah pria yang saat ini duduk di depannya terasa tidak asing untuknya. Bi, tolong Dira. Nadira mengembangkan celana berbentuk segitiga di tangannya. Saat ini ia sedang duduk di atas tempat tidur dengan kaki yang turun ke lantai. Tolong apa? Tanya Arga. Tolong pasangkan celana Dira, Bi. Nadira tersenyum dan menunjukkan celana di tangannya. Dirinya begitu sulit untuk memakai celana dalamnya sendiri. Perutnya sudah besar, membuat dirinya tidak bisa untuk menunduk dan mengangkat kakinya seperti biasanya. Arga tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Dia ambil celana dalam yang dipegang oleh istrinya dan mengembangkannya. Kalau diukur sama ukuran yang lama, kira-kira ini nambah berapa kali lipat ya? Arga memandang celana berbentuk segitiga yang berukuran besar tersebut. Nadira begitu kesal ketika mendengar ucapan suaminya.
Ia menggembungkan pipinya dan memajukan bibir kecilnya ke depan. Arga tertawa ketika melihat wajah istrinya yang sangat menggemaskan. Ini pipi enggak usah digembungin. Pipi Dira sudah gembung secara alami. Arga menyelipkan jarinya di pipi Nadira dan menekan kedua pipi istrinya sehingga angin yang ada dalam mulut Nadira keluar. Habi ejek Dira. Dira gendut karena hamil anak Habi. Bayangin aja, Dira sekarang makannya makin banyak, jawab Nadira. Anak Dedi yang ganteng, jangan sedih ya, karena dijadikan kambing putih sama Momi. Arga mengusap perut istrinya. Nadira hanya diam saat mendengar ucapan suaminya. Dirinya juga tidak memahami apakah kuat makan anak yang dikandungnya atau memang selera makannya yang meningkat. Arga duduk di depan Nadira. Ia menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam roh istrinya. Nampak, ucapnya. Habi jangan genit-genit, ucap Nadira yang merapatkan kakinya. Arga tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Tadi Habi benar-benar lihat rambut anak. Arga menahan ketawanya saat melihat wajah istrinya. Habi jangan buat Dira malu. Wajah Nadira bersumerah ketika mendengar ucapan suaminya. Beneran serius? Coba dibuka lagi kakinya, pintanya. Habi, itu bukan rambut anak. Nadira menutup wajahnya. Arga tertawa lepas saat mendengar jawaban istrinya. Ya, ternyata Habi tertipu. Sekarang Dira sulit semua, Bi. Nggak kelihatan, jelas Nadira. Nanti Habi bantuin. Arga memasangkan celana istrinya. Bi, sepatu Dira juga, pinta Nadira. Oke bos. Arga tersenyum dan menuruti perintah istrinya. Hari ini mereka akan berbelanja kebutuhan calon anaknya dan kebutuhan persalinan ibunya. Mereka akan berbelanja bersama dengan mama dan ibu mertuanya. Ayo berangkat, ibu dan mama sudah nungguin di bawah, ajak Arga. Nadira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia berjalan keluar dari dalam kamar dengan memegang tangan suaminya. Nadira duduk santai di kursi bersama dengan Arga, sedangkan mama mertua dan juga ibunya sedang sibuk memilih perlengkapan untuk cucu mereka. Bila mama berbelanja, pasti sangat lama milihnya, ucap Arga. Biasanya Arga tidak sabar menemani mamanya berbelanja seperti ini. Namun kali ini, ia harus bersabar menunggu mama serta ibunya memilih perlengkapan untuk calon anaknya. Ibu juga, kalau belanja lama sekali milihnya. Mulai dari bahan pakaian sampai ke jahitannya, semua diperiksa secara teliti. Nadira memandang ibu dan juga mama mertuanya yang sedang sibuk memilih perlengkapan bayi untuk cucu mereka. Iya, nggak apa. Kita duduk santai aja di sini. Apa mau makan roti? Arga tersenyum dan mengusap perut istrinya. Ia sengaja membelikan makanan dan minuman untuk istrinya. Ia sudah sangat tahu bila mamanya berbelanja akan memakan waktu yang lama. Dira mau ayam, Bi, ucap Nadira. Arga mengeluarkan kotak yang berisi ayam KFC dan memberikan untuk istrinya. Habi, buka sambelnya, pinta Nadira. Arga tersenyum dan kemudian membukakan saus sambal yang diminta. Nadira dengan sangat tenangnya duduk sambil memakan ayamnya. Cucu Oma, enak ya makan di sini. Luna tersenyum dan mengusap perut menantunya. Dira suka ngantuk, Ma, kalau nggak makan, ucap Nadira sedang mengunyah ayam di mulutnya. Arga tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Udah siap, tinggal bayar. Luna tersenyum memandang putranya. Ini dibayar semua, Ma? Tanya Arga ketika melihat barang dibeli oleh mamanya begitu sangat banyak. Iya, ini kan belum semua. Tempat tidur, terus mainan bayi,
masih belum banyak lagi yang belum ada, ucap Luna. Kalau anak sultan mau lahir, ya macam ini, Bi. Semua diambil. Nadira tersenyum. Arga hanya tersenyum ketika memandang mama dan juga istrinya. Begitu juga dengan mertuanya yang sudah senyum-senyum setelah begitu banyak memilih barang-barang. Ibu tadi pilih-pilih saja. Ternyata begitu dikumpulin sudah sebanyak ini, ucap Luna yang tersenyum. Enggak apa-apa, Bu, uang aku banyak. Arga tersenyum dan beranjak dari kursinya untuk membayar belanjaan. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.